Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai orang Katolik kita selalu memulai doa dengan tanda salib sebagai ciri khas dan kebanggaan iman. Tetapi apakah kita tahu dengan benar makna tanda salib? Di awal perenungan ini saya suka berbagi tentang makna tanda salib yang saya ambil dari katolisitas.org. Tanda salib mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu satu, kemanunggalan dari Allah Trinitas. Dua, salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita sehingga Allah sendiri menebusnya dengan wafatnya di salib itu. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan anaknya bagi kita. Yohanes pasal 15 ayat 13. Keempat, salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi, tanda salib ini merupakan tanda iman umat Katolik yang berdasarkan Alkitab dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat 14. Sehingga wajarlah kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini dalam seluruh aktivitas kemanapun kita berada. Inilah makna tanda salib yang sengaja saya jelaskan di awal permenungan ini sehubungan dengan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa. Di dalam hukum tersebut Allah menetapkan sejumlah aturan bagi bangsa Israel. Saat ini kita kenal hukum tersebut dengan istilah 10 perintah Allah. Penetapan hukum ini adalah bagian dari cara Allah mencintai dan memanusiakan mereka. Tetapi bangsa Israel melihat hukum itu semata-mata sebagai hukum, bukan sebagai bagian dari cinta Allah. Konsekuensinya, mereka melegalkan segala cara untuk memenuhi hukum itu. Itulah yang terjadi di dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka menjadikan bait Allah sebagai tempat berjualan untuk kepentingan persembahan seperti lembu, kambing, domba, dan merpati, serta juga ada di sana para penukar uang. Ketika Yesus melihat hal seperti itu, Yesus pun mengusir dan menghamburkan semua barang mereka. Di dalam peristiwa itu, Yesus juga sempat berkata, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ketika merenungkan kata-kata Yesus ini, saya menemukan bahwa Yesus mengatakan demikian karena saat itu bait Allah telah dan sedang dirombak oleh bangsa Yahudi sendiri dengan menjadikan bait Allah sebagai tempat bisnis dan hanya sebagai tempat memenuhi kewajiban agama tanpa melihat bait Allah sebagai tempat kehadiran Allah untuk menjalin relasi yang intim dengan Allah. Karena itu Yesus mengatakan akan membangunnya dalam 3 hari, yaitu melalui kesengsaraan di atas salib dan lewat kematiannya sendiri. Salib dan kematiannya merupakan cinta Yesus yang begitu dalam terhadap manusia dan Bapanya. Karena itu yang ingin Yesus tekankan ialah relasi yang intim dan cinta yang dalam dengan Allah sendiri, bukan sekedar menjalankan kewajiban agama. Itulah mengapa di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa bagi orang Yahudi salib itu adalah suatu batu sandungan, tetapi bagi kita orang Kristen salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab di dalam salib kita bisa menemukan cinta Allah yang begitu dalam dan tak bertepi untuk kita manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih,
Berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait Allah bukan sekedar bangunan, tetapi bait Allah juga adalah tubuh dan hidup kita seutuhnya. Terkadang kita merombak bait Allah kita dengan dosa, kelemahan, dan ego kita sendiri. Karena itu, selama masa Prapaskah ini, kita datang kepada Yesus, meminta bantuannya untuk bersama Yesus membangun kembali bait Allah kita yang telah kita rombak oleh karena dosa, kelemahan, dan ego kita. Pertobatan akan sungguh-sungguh terjadi jika kita mau berjalan bersama Yesus di masa tobat ini. Kedua, di dalam bacaan Injil juga Yesus secara langsung mengkritik kehidupan beriman orang Yahudi yang hanya sekedar menjalankan kewajiban agama tanpa memperhatikan relasi yang intim dengan Tuhan sendiri. Terkadang kita seperti mereka. Sebagai orang beriman, kita hanya sekedar menjalankan semua kewajiban agama kita tanpa memberi tekanan pada relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya sekedar membuat tanda salib tanpa tahu maknanya. Kita hanya sekedar datang ke gereja tanpa mengenal dan mencintai Tuhan secara lebih mendalam. Karena itu ketika kita berada dalam kesulitan, kita mudah sekali menyalahkan Tuhan. Dan dalam sukacita kita mudah sekali melupakan Tuhan. Beriman bukan tentang kewajiban, tetapi beriman berarti kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Kita menjalin suatu relasi cinta dengan Tuhan yang kita iman. Itulah yang terlihat di dalam kehidupan dan keteladanan dari para orang kudus. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itu berarti tanda salib yang selalu kita lakukan setiap saat itu adalah kekuatan dan hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam derita, maka berlututlah di bawah salib dan mintalah kekuatan daripadanya. Karena dengan peristiwa salib, Yesus menunjukkan bahwa Ia mampu melalui penderitaan yang begitu dalam. Maka ketika kita datang kepadanya, Ia akan menemani kita saat kita sedang memikul salib kehidupan kita. Dan akhir dari sebuah perjalanan salib ialah kita akan menemukan hikmat Allah yang begitu berharga di dalam atau untuk kehidupan kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua.